Kami menaklukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu Tuhan. Sebab tiada yang berkuasa di langit dan di bumi, hanya nama-Mu. Hanya otoritas-Mu dan hanya kuasa-Mu yang berkuasa. Saat ini Tuhan, kami membuka hati pikiran kami untuk Kau berbicara kepada kami Tuhan. Nyatakan jalan-jalan-Mu dan nyatakan kehendak-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dan mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Selamat pagi, senang sekali boleh melayani di Nusa Pujian. Saya percaya ini kali pertama saya boleh melayani ibadah di hari Minggu. Mungkin ada beberapa saudara yang sudah kenal saya dari Lembah Pujian. Saya tidak akan memperkenalkan diri, saya langsung akan masuk ke firman Tuhan hari ini. Saya bawakan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Pikiran Kristus atau Mind of Christ. Mari kita buka di Filipi 2, saya minta tolong rekan media. Ya. Baik, kita akan baca bergantian Filipi 2, saya akan baca ayat 5, Bapak Ibu ayat 6 dan seterusnya. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Ayat ini masih berbicara dengan kita selama di bulan April. Kita baru saja memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Dan saya tertarik dengan satu ayat di ayat kelima, di mana disebutkan oleh Rasul Paulus ada satu bagian, yaitu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda suka belajar bahasa asli dalam penulisan Alkitab, maka Anda akan menemukan bahwa kata pikiran itu ada beberapa kata dalam bahasa Gerikanya. Ini hanyalah salah satu kata yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan keadaan Yesus ketika dia taat sampai mati. Ada beberapa kata, salah satu kata artinya adalah intelektual. Pikiran yang berarti intelektual. Tetapi bukan itu yang dipakai di sini. Karena kalau kata intelektual yang dipakai, Anda mungkin dan kita semua pasti berkata begini. Oh iya, Tuhan Yesus kan memang sang firman. Dia pasti ngerti firman dari Kejadian sampai Wahyu, dia hafal semua ayat. Saya nggak punya kemampuan untuk menghafal semua itu. Bukan itu. Tuhan tidak menginginkan atau mengharuskan kita untuk menghafal Kitab Kejadian sampai Wahyu. Bisa nggak lulus-lulus kita, walaupun kuliah setiap hari. Bukan itu. Bukan kemampuan intelektual. Juga bukan kemampuan untuk memahami semua ayat, enggak. Ada kata lain yang dipakai untuk kata pikiran dan perasaan. Nah, Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5 memakai kata phroneo. Hanya satu kata sebetulnya. Tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pikiran dan perasaan. Karena memang kata phroneo ini bukan hanya berarti kemampuan pikiran, tetapi sebuah cara berpikir yang melibatkan emosi dan perasaan. Jadi tidak bisa diterjemahkan satu kata pikiran. Dan penerjemah dalam bahasa Indonesia sulit untuk diterjemahkan dalam kata pikiran. Karena itu diterjemahkan pikiran dan perasaan. Apa arti kata phroneo ini? Salah satunya adalah memberikan satu passion untuk satu hal. Jadi bukan hanya mikir, tapi betul-betul melibatkan emosi, kehendak. Contoh, ketika kita sedang kasmaran, pasti emosi dan pikiran ini menyatu. Dulu zaman saya ada lagunya,
Waktu mau makan, ingat kamu. Nah, ada yang ingat ya. Waktu mau tidur, ingat kamu. Hati dan pikirannya menyatu. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan jadi satu. Betul ya? Waktu kasmaran kita pikiran dan perasaan kita jadi satu. Sudah gak bisa mikir yang logis. Lihat piring, lihat wajahnya. Bukan lihat ayam goreng. Lihat bantal, lihat wajahnya. Waduh, gak bisa tidur. Affection, phroneo. Contoh lain adalah ketika kita punya hobi. Pasti kita punya hobi dong. Yang bapak-bapak mungkin hobi gadget, atau hobi kendaraan, atau hobi melihara pets ya. Yang dipikirin itu terus. Iya apa enggak? Kalau ada waktu luang, mikirnya ke sana. Ada waktu nganggur, mikir ke sana. Bahkan kadang-kadang waktu kerja bisa ingat ke sana. Yang ibu-ibu kalau yang hobinya masak, nggak usah diajarin, pasti buka YouTube, buka internet, cari resep. Itu yang terjadi dengan istri dan anak saya. Hobi, perasaan dan pikirannya menyatu. Affection, itu phroneo. Lalu yang kedua, arti kata phroneo, selain perasaan, itu juga adalah satu cara untuk melatih pikiran. Jadi pikiran yang selalu difokuskan untuk sesuatu. Kebiasaan berpikir, habit. Dan yang terakhir, intensif memikirkan sesuatu karena interest, karena ketaatan. With concern or obedience. Contoh, misalnya seorang anak diberikan perintah oleh bapaknya untuk melakukan sesuatu, maka dia mikir terus, gimana caranya menyelesaikan ini? Gimana caranya menyelesaikan ini? Karena dia taat. Betul? Kalau kita disekolahkan oleh orang tua kita atau kita dikuliahkan, saya ingat waktu saya masih kuliah, saya tanya kepada orang tua saya harus kuliah, bagaimana, di mana? Maka apa yang menjadi keinginan orang tua saya itu saya terjemahkan. Saya berusaha memikirkan bagaimana caranya supaya saya bisa tetap kuliah dengan baik dengan biaya yang disediakan oleh orang tua saya. Karena orang tua saya bukan orang tua yang terlalu berlebihan sehingga bisa menyekolahkan saya di luar negeri misalnya atau di sekolah swasta yang mahal. Maka saya harus berpikir bagaimana caranya. Maka saya di dalam ketaatan saya kepada orang tua, saya juga memikirkan caranya supaya saya bisa menyelesaikan. Ini yang dimaksud dengan phroneo. Yesus phroneo kepada kehendak Bapa. Boleh kembali? Ya. Di dalam Matius 16 ayat 23, Yesus memakai kata ini untuk pertama kali dan hanya sekali itu saja. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan phroneo, memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ini satu-satunya kata phroneo yang dipakai Yesus kepada murid-muridnya di dalam Injil. Apa konteksnya? Mari kita lihat. Kita baca bergantian Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan phroneo, apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 24. Ini konteks Yesus memakai kata phroneo. Pada saat itu Yesus bertanya pada murid-muridnya. Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, Yesus sedang bertanya, "Siapakah aku ini menurut kamu?" Yang satu bilang, "Engkau adalah
Elia. Engkau salah satu nabi karena banyak melakukan mujizat. Dia nabi karena bisa memberitakan nubuatan-nubuatan yang terjadi. Tapi Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus langsung berkata, terpujilah engkau Petrus, karena bukan dari manusia, tetapi dari Roh Allah. Tapi nggak lama setelah itu, Petrus dihardik sama Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Enyahlah iblis. Baru aja dibilang Roh Allah ada di dalam kamu, lalu diusir iblis. Kenapa? Karena dia memikirkan pemikiran manusia. Petrus yang sama, yang punya Roh Kudus, yang dipimpin Roh Kudus untuk mengaku Mesias, ketika dia menyerahkan pikirannya kepada kedagingan, kepada manusia, maka iblis pakai dia. Karena itu saudara, hati-hati ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus, ketika kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan, kalau kita masih menyerahkan pola pikir kita kepada dunia, iblis bisa masuk. Dan kita harus mengusir pola pikir itu. Yesus mengusir iblis yang ada dalam pikiran Petrus. Bukan Petrusnya yang diusir, bukan. Karena pola pikirnya berbeda. Boleh kembali? Ya, ini bedanya pikiran Allah dan pikiran manusia. Pikiran manusia adalah kenyamanan, jalan pintas, dan pemuasan ego. Manusia sudah sangat terbiasa untuk mencari jalan pintas. Kita kepingin yang cepat, kita kepingin yang segera, instan. Kalau Anda suka jalan-jalan dengan kendaraan, maka kalau Anda dari Denpasar atau dari Nusa Dua ini ke Gilimanuk, Anda akan menemukan ada banyak sekarang jalan pintas baru, betul ya? Jembatan-jembatan yang dibangun. Kenapa? Supaya lebih nyaman. Daripada berkelok-kelok, buang waktu, buang tenaga, langsung aja ditembus. Lurus. Memang manusia ingin yang cepat, nyaman. Apakah saya melarang? Apakah Tuhan melarang? Enggak. Ada hal-hal tertentu harus kita usahakan, tapi ada hal-hal tertentu kita nggak bisa menempuh jalan pintas. Butuh proses. Kita harus menyelesaikannya sampai tuntas proses itu. Kita nggak bisa potong di tengah jalan. Yesus bisa saja mengambil jalan pintas untuk tidak disalib ketika dia diuji di padang gurun. Ketika Yesus diuji di padang gurun oleh iblis, iblis menawarkan, segala kuasa di dunia ini apa? Akan kuberikan kepadamu. Sama kan? Ketika Yesus mati, disalib, dibangkitkan, dia menerima segala kuasa di langit dan di bumi, sama kan? Tapi bedanya, satu harus lewat proses, satunya jalan pintas. Dan Yesus tidak mengambil jalan pintas, karena dia memikirkan apa yang harus dikerjakan sesuai dengan perintah Bapa. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa mengambil jalan pintas. Anda mungkin terjepit, Anda mungkin tertindas, Anda mungkin dipepet, tapi Anda tetap harus bertahan. Yang setuju katakan amin. Anda nggak bisa mundur dan Anda nggak bisa mengambil jalan pintas. Karena itu proses yang harus kita lalui. Masa pandemi ini ada banyak proses yang harus kita lalui. Kita ikuti. Kita nggak bisa ambil jalan pintas. Dan kita belajar untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Pikiran Allah selalu memikirkan orang lain. Yesus selalu memikirkan orang lain. Yesus ketika membuat mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, dia memikirkan jemaatnya, tanda petik, yang kelaparan. Murid-muridnya nggak peduli. Murid-muridnya bilang gini, loh, suruh mereka ke kampung sebelah cari makan sendiri. Kita kan nggak mengundang mereka untuk pesta fellowship di sini. Iya, kalau fellowship di Nusa Pujian disediakan konsumsi. Ini kan KKR, ya mereka datang, mereka pulang makan sendiri. Tapi Yesus enggak, Yesus memikirkan kebutuhan orang lain. Dia tahu kalau mereka pulang tergeletak di jalan, karena mereka bisa pingsan. Ini hanya salah satu contoh. Yesus
memikirkan orang lain. Dia phroneo. Ini hanya salah satu bagian yang menjelaskan bahwa Yesus pun sebetulnya bertumbuh. Dari seorang bayi, anak kecil sampai jadi dewasa, dia mengalami pertumbuhan sama seperti kita. Pernahkah saudara merenungkan kenapa Yesus itu harus lahir sebagai bayi? Bukan langsung datang jadi orang dewasa aja. Kan bisa aja Tuhan jadi manusia, dia turun langsung jadi manusia dewasa, umur 30 tahun langsung bikin mujizat. Bisa kan? Enggak. Kenapa? Karena Yesus harus menggenapi seluruh skenario yang ada di Perjanjian Lama. Kalau Anda pelajari Perjanjian Lama dengan teliti dan sungguh-sungguh, ada lebih dari 50 nubuatan tentang Tuhan Yesus, di mana dia harus lahir sebagai manusia, lahir dari seorang perawan, bagaimana cara hidupnya, bagaimana cara matinya, mati disiksa, bahkan disalib, dan dia akan bangkit lagi, dia naik ke langit dan akan turun lagi menjemput kita. Itu ada semua nubuatannya. Tinggal menjalani saja. Masalahnya, apakah ada orang yang secara kedagingan mau menjalani skenario itu? Saudara, kalau saudara ditawari jadi bintang film, skenarionya sudah tersedia, Anda pilih jadi mana? Jadi penjahat atau jadi lakonnya? Pasti kebanyakan milih lakon dong, betul nggak? Kalau Anda ditawari satu skenario jadi pemain drama, pasti memilih yang skenarionya enak dong, yang hidup mewah, lahir dari keluarga baik-baik, yang pendidikannya baik, yang pasangannya ganteng atau cakep, betul nggak? Itu secara kedagingan. Nah sekarang kalau ada skenario seperti ini, lahir dari pasangan yang tidak sah, sejak kecil ditolak, lalu nanti remaja pemuda dibully, digebukin, disiksa, dicambuk, disalibkan. Ada yang mau daftar? Enggak ada, saudara. Enggak ada. Saya percaya tidak ada yang mau daftar itu. Tapi Tuhan Yesus bersedia menjalani skenario itu karena kasih-Nya kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yesus sudah tahu skenarionya. Skenario itu bukan skenario yang baik, bukan skenario yang enak, tetapi dia rela untuk menjalaninya. Bahkan sebetulnya sejak kejadian di Taman Eden sudah ada skenario itu. Tinggal ditawarkan siapa yang mau menjalani. Yesus dengan pikiran Allah memikirkan apa yang harus dilakukan untuk umat manusia dan kehendak Bapaknya. Dia bersedia. Lahir dari seorang perawan. Tidak jelas, kalau sekarang kita mengerti perawan Maria, dia punya bapak Yusuf. Tapi sebetulnya itu bukan bapak kandungnya. Tapi pada zaman itu, ketika dia lahir, ditanya bapaknya siapa? Dia nggak bisa jawab kan? Seorang anak kecil ditanya, bapakmu siapa? Yusuf. Bukan, Yusuf bukan bapakmu. Kamu nggak punya bapak. Dibully dia sejak kecil. Saya percaya Yesus tidak mengalami masa muda yang enak, penuh tantangan. Tetapi Alkitab mencatat, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah membenci. Dia nih. Itu karena dia punya pikiran dan perasaan yang mau taat, phroneo. Baik, saya akan lanjut. Bagaimana dengan kita? Relevansinya dengan kita. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan phroneo, hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Cara kedua untuk kita boleh memikirkan pikiran dan perasaan Kristus adalah belajar mematikan daging kita. Itu perlu latihan. Galatia 5 sangat terkenal. Biasanya yang kita tahu adalah buah roh. Tapi sebelumnya, di dalam Galatia 5 ayat 19,
Rasul Paulus menulis perbuatan daging. Saya sengaja tidak cantumkan di sana karena banyak dan tidak perlu kita latih. Saya bacakan aja. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora. Itu hal-hal yang kita nggak perlu belajar, betul nggak? Anda nggak perlu belajar jadi pemarah. Secara natural kita seorang pemarah. Percabulan, iri hati. Kita nggak perlu dilatih iri hati. Saya nggak perlu melatih anak saya untuk iri. Kadang-kadang anak saya bisa iri dengan saudaranya sendiri. Siapa yang ngelatih? Nggak ada, karena kedagingan kita memang natural. Tetapi roh itu harus dilatih. Kedagingan kita nggak perlu dilatih. Kalau kita lepaskan, dia akan semakin menguasai kita. Semakin kita membiarkan daging menguasai kita, maka pikiran dan perasaan kita tidak akan pernah melakukan pikiran Allah. Makanya Rasul Paulus berkata, keinginan daging itu adalah permusuhan dengan keinginan Allah. Permusuhan dengan Allah. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah mikirin Allah kalau kita berbuat daging. Kalau Anda masih iri, Anda masih marah, saya bisa pastikan Anda pasti lupa sama Tuhan. Karena kalau Anda ingat Tuhan, Anda pasti akan melepas semua kedagingan itu. Yes, amin. Perbuatan roh itu nyata, yaitu kasih. Kasih yang di sini adalah kasih agape, kasih Allah. Adalah standar kasih yang lebih tinggi dari yang kita punya. Kita ini kan suka mengasihi orang yang mengasihi kita, ya Pak ya. Kalau orang baik sama kita, ya kita gampang ngasih, betul nggak? Kalau ada orang yang setiap minggu ngirimin kita kue atau makanan jajan, ya pasti kita ingat sama orang itu, iya apa enggak? Kalau setiap Imlek, Lebaran, Natal kita dikirimi, ya kita pasti baik sama orang itu. Tapi bisakah kita baik dengan orang yang jahat dengan kita? Apakah kita bisa mengasihi orang yang memfitnah kita? Apakah kita bisa mengasihi orang yang mengkhianati kita? Saya percaya dalam hidup Anda, hidup saya pun, kita pernah mengalami pengkhianatan. Baik yang dekat maupun yang jauh. Biasanya yang mengkhianati kita justru yang terdekat. Dan itu sakit. Sakitnya di sini. Bukan cuma sakit di sini, sakitnya di sini. Bisakah kita melepaskan pengampunan? Kita harus melatih. Karena itu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus minta pimpinan roh. Kita harus minta pikiran Kristus untuk melatih kita mengasihi mereka. Memaafkan mereka. Ingat, Yesus mati di kayu salib bukan karena kita sudah baik loh. Kita masih berbuat dosa, Yesus sudah mati di kayu salib. Yang setuju katakan amin. Yesus bersedia turun ke dunia bukan ketika manusia sudah baik semua. Enggak. Karena dia tahu manusia tidak mungkin berbuat baik tanpa dikenalkan dengan Bapa, tanpa dikenalkan dengan kasih sejati, dan kasih sejati itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Makanya dia bersedia turun, mati, bangkit lagi. Karena dia tahu manusia kedagingannya tidak mungkin mencari Allah. Kita belajar dalam hidup kita untuk memikirkan dan mengasihi Allah. Salah satunya adalah mematikan keinginan daging. Kasih, sukacita. Sukacita bukan karena hal-hal yang baik saja. Bukan karena sukacita kita diberkati lalu kita bersukacita. Sukacita karena kita dipromosi, kita bersukacita. Enggak, tapi sukacita dalam segala hal. Karena kita percaya dalam segala hal Allah turut mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Sukacita karena segala hal, bukan karena hanya karena berkat jasmani,
Bukan karena semua keinginan kita terpenuhi lalu kita bersuka cita, enggak. Dalam masa-masa seperti ini kita belajar untuk bersuka cita. Saya tahu dalam hal-hal ini hari-hari ini ada banyak proyek-proyek kita yang terhambat mungkin. Ada banyak janji-janji yang tidak dipenuhi. Ada banyak problem-problem yang harus kita hadapi, tetapi kita di dalam Tuhan tetap bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Sumber sukacita kita. Tidak semua mulus, tapi kita belajar. Bagaimana cara bersuka cita? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Wah, minta maaf ya THR tidak keluar tahun ini. Mengucap syukur. Wah, minta maaf ya, bonus akhir tahun tidak bisa keluar tahun ini. Mengucap syukur. Daging kita berkata, kok enak? Kok bisa? Daging nggak bisa, tapi roh kita bersama roh Tuhan bisa melakukannya. Amin. Kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Masa-masa pandemi, kita belajar sabar lebih banyak. Kita belajar toleransi lebih banyak. Kenapa saya katakan belajar toleransi lebih banyak? Karena setiap kita punya standar prokes masing-masing. Dan kita harus belajar toleransi. Contoh, setiap kita punya standar. Misalnya nih, saya harus pakai masker, saya harus cuci tangan setiap gini. Selalu ada orang di sebelah kita yang lebih sembrono dari kita, iya kan? Dan jangan lupa, selain ada orang yang lebih sembrono dari kita, ada orang yang lebih hati-hati dari kita, alias lebih parno. Kadang-kadang itu nyebelin dan ngeselin. Nah, iya kan? Kita sudah, menurut kita nih, menurut saya sudah menjaga prokes. Ada yang lebih hati-hati. Saya punya teman di Surabaya yang 1,5 tahun nggak pernah keluar rumah. Loh, ya itu haknya dia. Saya nggak boleh marah sama dia. Mungkin ada tetangga saya yang nggak mau salaman dengan saya. Ya saya nggak boleh marah dengan dia. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini duduk sebelahan, Anda nggak ditolehin, nggak boleh marah. Betul nggak? Karena mungkin dia takut menjaga prokesnya dia. Ya sudah, kita toleransi, kita sabar. Kadang-kadang kita ngerundel. Dan ketika kita ngerundel berarti kita membiarkan kedagingan kita menguasai. Minta maaf ya, minta maaf. Mungkin bukan di sini, di lembah pujian yang banyak. Belajar sabar, belajar toleransi, belajar menguasai diri. Itu adalah froneo. Memikirkan pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memikirkan pikiran perasaan Kristus? Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagian lengkapnya adalah begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah, froneo, perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Karena memang kita masih hidup di bumi, tetapi nanti kita akan menuju kekekalan yang ada di atas. Yang setuju katakan amin. Paulus berkata, kamu bekerja di bumi, boleh. Tapi jangan hanya mikir kerja di bumi. Bisnislah yang bagus, cari uang yang banyak, boleh. Tapi jangan cuma mikirin uang banyak untuk kamu sendiri. Untuk orang lain juga, pikirkan mereka yang kurang beruntung. Untuk saudaramu mungkin yang belum beruntung, bantu mereka. Ketika kita melakukan bisnis kita harus berpikir. Bukan cuma cari untung aja. Karena kalau kita bisnis cuma cari untung, gampang, kita bisa berjudi aja. Judi dapat uang lebih banyak, selesai. Nggak perlu kita bisnis. Maaf, jual narkoba aja, untungnya pasti banyak kok. Tapi apakah itu membawa kemuliaan buat Tuhan? Apakah itu membawa kemuliaan buat kerajaan surga? Pikirkan yang di atas, bukan cuma yang di bumi.
Anda kuliah, Anda sekolah, Anda jadi ibu rumah tangga. Sekolahlah, kuliahlah sebaik mungkin. Tapi jangan cuma mikir nilai yang bagus. Pikirkan juga bagaimana saudaramu, rekanmu, temanmu yang belum kenal Kristus bisa dikenalkan lewat kuliahmu. Bagaimana rekan-rekan ibu yang lain, tetangga saya bisa kenal Kristus lewat hidup saya sebagai ibu rumah tangga. Pikirkan perkara yang di atas. Dalam hal ini Rasul Paulus memberikan kita contoh. Dalam 2 Korintus 11 dia berkata seperti ini. Ini hal-hal yang dialami. Saudara, Rasul Paulus bukan orang yang, maaf ya, gak punya pengharapan. Dia itu punya masa depan cerah sebetulnya. Keluarga terpandang. Kalau Anda menyelidiki latar belakangnya Paulus, Rasul Paulus, dia lahir dari keluarga terpandang. Kenapa bisa dikatakan terpandang? Karena dia itu asalnya dari Tarsus. Tarsus itu sebuah daerah di Turki. Tapi dia bisa kuliah di Yerusalem. Hanya orang kaya dan terpandang yang bisa kuliah di sana. Bahkan dia bisa sekolah di bawah asuhan Gamaliel, salah satu guru Taurat terbaik. Dia punya masa depan yang baik. Dia punya posisi, dia punya jabatan. Tetapi ketika dia bertemu Kristus secara pribadi, dia lepaskan semua itu karena dia mengejar perkara yang di atas. Dia lepaskan semua karena dia tahu itu kesia-siaan, bahkan kerugian. Dia berkata, apa yang dulu kuanggap suatu keuntungan, itu kuanggap rugi. Rugi kalau buang-buang waktu di sana. Rugi. Karena itu dia melakukan perjalanan misi sekali, bukan sekali saja, 2 kali, bukan 2 kali saja, 3-4 kali dia melakukan perjalanan misi dengan koceknya sendiri. Kenapa? Karena dia mengejar perkara yang di atas. Apa yang dialami? Sebagian kecil, boleh ditayangkan? 2 Korintus 11. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku banyak berjerih lelah, sering dipenjara, didera, disiksa di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, dicambuk. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Setengah mati, saudara. Apakah cuma itu? Enggak. Masih ada yang lain. Diancam sana sini. Saudara, kita bersyukur Paulus memusatkan pikirannya kepada yang di atas. Karena kalau dia berkata begini, ngapain gua diginiin? Gua mundur aja deh. Nggak tahan gua. Lebih enak balik yang dulu. Duduk nyaman, ngajar di kelas, menyiksa orang Kristen. Saya dapat nama, saya dapat uang, populer. Kenapa dia harus mengatakan semua itu? Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang rugi ketika kita ikut Kristus, bahkan membayar harga untuk Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita memang nggak boleh fanatik, tapi kita harus radikal. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi. Dicerna dulu ya, dicerna dulu. Kita memang tidak boleh fanatik, tapi kita harus radikal. Rasul Paulus radikal setelah ketemu Yesus. Sebelum ketemu Yesus dia fanatik. Ada beda antara fanatik dan radikal. Kita harus radikal, tapi nggak boleh fanatik. Karena itu katanya beda. Radikal itu arti kata dari radik, berakar. Bahasa Latin radix, berakar dalam Kristus. Kenal Kristus. Kenal apa yang kita lakukan. Kita radikal. Kita berani untuk kebenaran. Seperti Yosef Paul Chang. saya bukan pro kontra, Anda silakan lihat sendiri, Anda putuskan sendiri. Tapi kita nggak boleh fanatik, karena fanatik itu asal katanya fana. Anda tahu fana kan? Fana itu sementara, sia-sia, hanya apa yang ada di bumi yang sementara. Tapi kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita harus radikal, nggak boleh fanatik. Kenapa? Karena yang terakhir,
Ini yang kita kejar. Filipi 3 ayat 14. Mari kita baca sama-sama dengan berdiri. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Panggilan surgawi, kata yang dipakai adalah sama persis dengan perkara yang di atas. Itu yang kita kejar. Perkara-perkara yang di atas. Panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara, siang ini mari kita menyerahkan pikiran dan perasaan kita kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Bukan kepada kedagingan. Bukan kepada perkara duniawi. Bukan kepada perkara di bumi. Tapi hanya kepada Dia. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang radikal, bukan yang fanatik. Yang mengejar kebenaran Kristus, yang mengejar kemuliaan Kristus. Dan kita tidak mengejar kenyamanan. Kita tidak mengejar puji-pujian dunia. Kita tidak mengejar popularitas dunia. Yang kita kejar hanya perkenanan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin.